Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita membahas terkait dengan berita verifikasi faktual yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini, khusus bagi para tenaga honorer yang ada di wilayahnya. Nah, rekan-rekan sekalian, informasi selengkapnya ditonton secara utuh video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Sebelum kita membahas hal itu, kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi terbaru, perkembangan terkini, kebijakan pengangkatan honorer menjadi P3K. Rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa kebijakan terbaru honorer dari pemerintahan Prabowo adalah mempercepat pengangkatan honorer menjadi ASN P3K yang tadinya diagendakan tuntas di Maret 2026. Akan tetapi Presiden mendengarkan dan memenuhi keluhan sebagian besar berbagai pihak, khususnya pihak honorer. Waktu pengangkatan ini akan dipercepat selambat-lambatnya bulan Oktober 2025. Namun menindaklanjuti hal itu, para pemerintah daerah atau instansi masing-masing melakukan verifikasi faktual terhadap data para tenaga honorer. Nah, salah satu pemerintah daerah yang sudah melakukan verifikasi faktual data honorer adalah pemerintah Kabupaten Jember, di mana dari hasil verifikasi faktual ditemukan berkas administrasi sebanyak 125 orang tenaga honorer. Ini meragukan pemerintah daerah ini memang secara intensif melakukan verifikasi faktual kembali data-data mereka. Nah, bagi rekan-rekan yang berada di daerah lain, ditunggu saja, mungkin pemerintah daerah setempat juga kembali akan melakukan verifikasi faktual ulang bagi para tenaga honorer ini. Dari Kabupaten Jember sendiri, persoalan berkas 125 nama tenaga honorer yang meragukan itu merupakan temuan satuan tugas atau Satgas yang khusus menangani persoalan tenaga non-ASN, baik melalui saluran pengaduan yang dibuka oleh teman-teman Satgas yang datang langsung maupun yang kita sandingkan dengan verifikasi validasi berjenjang sampai verifikasi faktual di lapangan. Ini yang dikatakan oleh Inspektur atau Kepala Bawasda Pemkab Jember, Ratno Cahyadi Sembada. Jadi yang melakukan verifikasi ini adalah inspektorat dari pemerintah Kabupaten Jember sendiri ini. Satgas langsung turun ke lokasi untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi ke unit kerja maupun personal yang bermasalah. Kalau memang terbukti surat pernyataan tanggung jawab mutlaknya palsu atau tidak sesuai, maka akan dilanjutkan kepada pemeriksaan disiplin. Jadi yang dilakukan Satgas ini adalah memverifikasi ulang surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang dimiliki oleh para tenaga honorer ini, dan nanti apabila ditemukan ada indikasi pemalsuan SPTJM, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan disiplin. Satuan Tugas Khusus Penanganan Tenaga Honorer Non-Aparatur Sipil Negara yang diketuai Ratno menemukan sejumlah hal meragukan, antara lain masa kerja yang tidak memenuhi kriteria 2 tahun terus-menerus. Bahkan ada yang tidak ada di tempat, namanya ada tapi orangnya yang sudah tidak aktif di sana. Ada juga yang masa kerjanya dimundurkan jadi lebih lama, kriterianya masuk tapi setelah diverifikasi baik dari data pendukung yang lain maupun uji faktual, lingkungannya tidak mengakui kalau yang bersangkutan pernah bekerja di situ. Jadi ini verifikasi faktual ya, dilakukan oleh instansi di bawah komando dari inspektorat kepada para tenaga honorer sesuai dengan data yang ada. Jadi verifikasi faktual ini akan disandingkan dengan kondisi di lapangan, kemudian disandingkan dengan verifikasi dan validasi secara berjenjang. Tim Satgas akan datang langsung kepada unit kerja, kemudian memverifikasi data yang sudah ada. Nah, dari kegiatan ini ditemukan beberapa yang memang yang bermasalah. Di antaranya adalah masa kerja yang dimundurkan, kemungkinan masa kerjanya tidak cukup 2 tahun, akan tetapi di SK pengangkatan dimundurkan lebih dari 2 tahun. Kemudian ada juga yang tidak berada di tempat, nama di SK ada tetapi orangnya sudah tidak aktif di organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.
Ada juga yang masa kerjanya dimundurkan jadi lebih lama sehingga kriterianya masuk, tapi setelah diverifikasi baik dari data pendukung yang lain maupun uji faktual, lingkungannya atau kondisi di sekitarnya tidak mengakui kalau yang bersangkutan memang pernah bekerja di situ. Jadi adanya berkas 125 tenaga honorer non-ASN yang meragukan ini tidak lantas menggagalkan upaya percepatan pembayaran honor tenaga non-ASN lainnya, apalagi data 13.000 orang tenaga honorer non-ASN itu sudah diserahkan Satgas kepada panitia khusus DPRD Jember. Jadi kalau sudah dideteksi, walaupun dia punya masalah, tapi sebenarnya memiliki hak untuk dibayarkan gaji, ya tetap dibayarkan. Artinya mereka nanti hari ini ada yang masih bekerja, walaupun kemudian ada masalah di tahun 2021, mereka kan punya hak untuk mendapatkan gaji hari ini, sehingga itu tetap akan tidak mempengaruhi. Jadi meskipun bermasalah, tenaga honorer yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan ini masih berhak menerima gaji sesuai dengan apa yang dianggarkan. Pemkab Jember sendiri akan berpegang teguh dalam hal pembayaran gaji. Regulasinya adalah yang berhak mendapatkan gaji itu adalah teman-teman non-ASN yang mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi kebijakan pembayaran gaji bagi honorer di tahun 2025 ini adalah honorer yang telah mengikuti tahapan seleksi ASN formasi tahun 2024. Baik formasi seleksi CPNS tahap 1, tahap 2 maupun seleksi CPNS, kemudian seleksi P3K tahap 1, tahap 2, itu mereka adalah yang berhak untuk dianggarkan gajinya sebelum mereka diangkat menjadi P3K. Nah, kalau yang masuk dalam database bisa CPNS maupun P3K, kalau yang non database hanya mengikuti P3K saja yang berhak mendapatkan gaji database yang tidak lulus P3K. Regulasinya sudah ada, akan menuju pada P3K per waktu. Cuma tahapan seleksi dan sebagainya itu akan datang dari pemerintah pusat. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jember Sukowinarko mengatakan temuan tersebut perlu dicek ulang dengan data BKPSDM. Basic data BKPSDM adalah hasil pendataan non-ASN tahun 2022 dan pendaftar yang lulus administrasi dan tidak lulus pada tahap P3K tahap kedua. Sejumlah berkas yang perlu didalami tidak terlalu signifikan, terbanyak di Dinas Pendidikan. Jadi rekan-rekan, jadi memang pemerintah daerah Kabupaten Jember ini melakukan kembali validasi faktual, ya, verifikasi ulang data tenaga honorer yang nantinya ini akan mempengaruhi kondisi atau jumlah honorer yang ada di pemerintah Kabupaten Jember sendiri. Lalu bagaimana sebenarnya situasi di masing-masing daerah, termasuk daerah rekan-rekan, apakah memang sudah dilakukan juga verifikasi faktual data honorer? Silakan tuliskan pengalamannya atau tuliskan tanggapan serta komentar rekan-rekan terkait dengan kebijakan ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.